wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Maha Suryalaya Sirna Rasa PPKM, wabil-khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pemirsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Ya Wakil Tadim dan pembantu khusus guru musik Profesor Dr. Budi Rahman Hakim Al-Khalis Al-Amin dan seluruh wakil-wakil talqin Mursyid mata Allah biduli hayatihim. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Fadailus Suhur bulan Syawal, huruf sinnya diartikan dengan as-sajarah. As-sajarah artinya pohon. Dalam Al-Quran, kasajaratin thayyibatin, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Apa pohon yang bagus? Karena ayat ini turunnya di Mekah, dicontohkanlah pohonnya pohon kor. Kalau ayat ini turunnya di Bekasi, pohonnya pohon kecapi. Pohon ada 3 unsur, ini yang terpenting. Ada 3 unsur dikatakan sajarah thayyibah. Apa yang pertama? Asluha sabitun, dia punya akar kokoh, gak gampang rubuh, kena angin, kena hujan gak gampang rubuh, kokoh. Apa maknanya? Dalam thariqah kita itulah yang dikatakan tal. Abah ini kalau saya membayangkan seperti peristiwa gunung meletus di Merapi. Orang nggak tahu kalau itu bakal meletus. Abah tahu, Abah nyiapin bis, di dalamnya udah ada makanan, udah ada kopi, semuanya. Abang ajak, ayo masuk. Yang masih nyawa, yang masih kawin untuk kawin, kita kawinnya lagi kawinnya, masuk tuh. Apa kayak seperti itu? Tapi orang-orang belum tahu ini gunung bakal meletus. Tendang-tendang baik. Apa sampai udah
Rasulullah. Kalau abah itu talkin, ajak orang untuk talkin, biar sholatnya mabrur, zakatnya mabrur, hajinya mabrur. Seperti baginda Rasulullah, para sahabat dikirim ke Madinah. Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah, ajarin orang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kirim Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, kirim ke Cina. Ada sahabat yang lampir ke Sumatera, Pak Amro di mana sama Syekh Mahmud. Cucunya Mu'az bin Jabal kirim, ngapain ya Nabi? Yang penting baca asyhadu an la ilaha, biar selamat dunia dan akhirat. Ini abah seperti itu pentingnya talqin. Dan inilah karakter rahmatan lil alamin, Pak. Kejembaran rahmaniyah, mencari celah, menyelamatkan mereka biar selamat nanti di akhirat. Apa pengen nyelamatin asal di dalam dirinya sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang sekarang kalau Al-Fakir lihat abah itu udah, kalau pengen abah tolong, Nabi Harun itu diangkat dari Nabi. Kenapa? Rekomendasi Nabi Musa. Nabi Harun bukan Nabi biasa, dia tukang ketoprak gitu. Nabi Musa yang minta, ya Allah, mulut saya lisannya kurang bagus, angkat dan Nabi Harun, dia jadi Nabi, diangkat oleh Allah. Itulah wa yuzakihim. Begitu pula apa? Ya Allah, si fulan di dalam hatinya sudah terpatri kalimat la ilaha illallah. Selamatin dari api neraka asal ada itu. Dan yang luar biasa ini ikhwan, Pak, ikhwan gak pernah ketemu abah, Pak. Gak pernah ketemu abah di Sumatera orangnya. Dia udah sakit. Akhirnya anaknya termasuk ikhwan muridnya abah. Pak, ditalkin ya. Apa itu talkin? Didoain. Ya udah, didoain. Akhirnya pakai telepon, melalui telepon. Setelah mendapatkan talkin dari guru mursyid, apa yang terjadi? Ini bukan dibuat-buat, orang mau meninggal dunia kan gak dibuat-buat. Kalau itu kan bikin-bikinan. Awas diam-diam, ada mobil anak. Bisa, dia mau meninggal, tiba-tiba la ilaha illallah. Dia nggak pernah dengar zikir itu, Pak. Bapak kenapa? Itu kok ramai banget sih orang pada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu siapa itu orang? Mukanya bersih, bercahaya. Ustaz Yanto bukan. Sampai akhirnya itu orang sekarang bapak udah nggak takut lagi kalau meninggal dunia. Itu belum ketemu belum dasarnya talqin. Inilah yang ingin disampaikan oleh Guru Agung rahmatan lil alamin. Kalau bahasa kita gemes, mau selamat pakai ini.
kakiku ini berada di pundaknya para wali. Apa? Yang mau jadi wali, siapkan pundakmu untuk aku injek. Asal mau diinjek jadi wali, asal ikut ajaranku jadi wali. Gemes ya Allah. Kenapa? Dapat fasilitas dari Allah. Orang-orang yang gitu kan dapat fasilitas, istilah kata dapat tiket gratis. Dia nggak bisa nikmatin dirinya, pengen ngajak orang lah tambah taslu ngasal. Kalau secara umum apa? Ilmu. Pengen sholat harus tahu ilmu sholat, pengen puasa harus tahu ilmu puasa. Pertama, aslu asam itu. Yang kedua, opaluha fisama, batangnya menjulang ke langit. Apa? Ada amaliyahnya, ada amaliyahnya, diamalkan ilmunya. Maka kalau zikir la ilaha illallah sendirian berat Pak. Coba ibu-ibu nggak manakiban sebulan, zikirnya berat atau enggak? Berat. Bapak-bapak nggak manakiban, zikirnya berat enggak? Berat. Sehari perihnya 2 minggu. Zikir kita ini mudah tapi berat. Mudah tapi berat. Kenapa? Bacanya cuma la ilaha illallah. Dan tidak menjadikan sakti secara kekuatan juga Pak. Bahkan banyak orang yang sakti mandra bunga gara-gara ditalkin jadi mandra. Banyak yang begitu Pak, yang kebal ditalkin hancur ilmunya. Kenapa? Dibersihkan dengan ilmu Allah. Ilmu setannya dibersihkan dengan ilmu Allah. Maka perlu mana? Yang terakhir apa? Tuti ukulaha kullahinin biizni rabbi. Pohon itu akarnya bagus, batangnya bagus, harus ada hasilnya. Pohon mangga dibilang bagus kalau ada mangganya, ada buahnya yang bisa dimakan sama siapa-siapa. Itu pohon. Begitu pula udah target, udah zikir, harus ada buahnya, harus ada perubahan dalam diri kita. Alhamdulillah, tetangga kita setelah memakai peci merah putih, orangnya jadi bares, demen sedekah. Dulu pelit petir kuret mencetus. Ada perubahan. Yang terpenting apa? Zikir ini la ilaha bisautin qawiyin wa darbin syadidin. Kenapa dengan suara yang keras, hentakan yang kuat? Karena menghancurkan kekerasan hati. Qasiyatul qulub, hati yang keras dihancurkan dengan kalimat la ilaha. Tongkat ini bahasa Arabnya apa Pak? Aso. Dalam Al-Quran kalimat aso 2 makna. Yang pertama tongkat, idrik bi asokal hajar. Hei Musa, pukullah dengan tongkatmu. Fa'alqa Musa asohu. Nabi Musa melemparkan asohu, tongkat. Yang pertama maknanya tongkat. Yang kedua membangkang, keras kepala. Sami'na wa asoy wa asribu fi qulubihimul ijla. Kami dengar tapi kami tentang. Wa asoyna wa asau ma ya'malun ma ya'lamun maka ya'lamun. Mereka membangkang
apa yang mereka ketahui secara linguistik. Apa kaitannya aso tongkat dengan aso membangkang? Itu luar biasanya bahasa Arab. Kenapa zikrun dengan zakarun? Zakar bukan itunya tapi laki-laki. Apa hubungan antara zikir dengan zakarun? Itu saya cari ketika saya menulis buku itu, disertasi. Kenapa dikatakan apa hubungan antara zikrun dengan zakarun? Oh, karena orang-orang Arab kalau punya anak laki-laki kemana-mana diceritain tuh. Beda kalau anaknya perempuan. Maka dikatakan zakarun. Kenapa? Sering diceritakan oleh orang tuanya. Zikrun. Rijlun, laki-laki dengan kaki. Rijlun dengan kaki. Rajulun laki-laki. Kenapa dikatakan laki-laki rajulun? Oh, suka jalan. Perempuan mar'atun, miratun cermin. Kenapa dikatakan perempuan mar'atun? Karena perempuan gak mau kena cermin. Berhenti sebentar, hidungnya diberesin. Mohon maaf, kelamin perempuan ada farjun, ada farojun. Wa min kulli hammin faraja. Abah Anom dikasih kitab sama Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abwabul Faraj, pintu-pintu kemudahan. Apa hubungannya dengan farjun, kemaluan perempuan? Ada hubungannya enggak? Ada. Ente lagi puyeng ketemu farjun. Itu ilmu ya, itu ilmu. Begitu pula apa hubungannya aso dengan wasaina? Tongkat itu keras, bu, tongkat keras. Meskipun bekok tapi keras. Tongkat tuh. Kalau lembek bukan tongkat, karet, bu. Bahkan tadi ngomong tongkat atau karet, tongkat keras. Begitu pula orang aso itu, kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Siapa man aba? Man aso, orang yang membangkang. Lawannya aslamtu li rabbil alamin. Permasalahannya, apa bedanya orang yang hatinya keras dengan orang yang berpendirian kuat? Ada orang yang pendiriannya kuat. Ya A aja. Bagus nih, positif nih. Ada juga orang yang hatinya keras. Dibilang ya A aja dah, tapi jelek nih. Udah dah marah sama dia, gak bisa dah. Kenapa? Orangnya keras. Apa bedanya pendirian? I'tiqadul jazim dengan qasiyatul qulub. Kalau qasiyatul qulub itu jelek. Abah itu mengatakan, Abah memakai kacamata kuda. Zikir Abah dengar, Abah tahu kitab Al-Azkar, tapi yang Abah baca, apa yang dibaca sama Abah itu pendirian tuh, pendirian yang kuat. Apa bedanya dengan qasiyah? Oh, kalau qasiyatul qulub indikasinya di luar daripada itu. Gampang nyalahin orang, pengen menang sendiri, merasa dirinya yang paling benar. Tapi kalau pendirian kuat, silakan Bapak baca subhanallah, silakan Bapak baca ratib, silakan Bapak baca hizib. Kalau saya cukup baca la ilaha, bahkan direndahkan apapun, biarin saya rendah. Yang penting saya bisa ngikut guru saya. Tetap bergaul sama siapa-siapa, masuk di segala kalangan, tetap pekinya merah pun. Itu dari pendirianku, bukan
yang baginya itu imannya lemah. Tetap yang nggak boleh adalah qasiyatul qulub, yang dihantam dengan zikir la ilaha illallah. Maka jangan hanya zikir saja, harus ada buahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.